Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup. Nah, pada sistem reproduksi pada makhluk hidup menyangkut tentang sistem reproduksi pada manusia dan juga menyangkut tentang sistem reproduksi pada hewan. And last but not least, juga termasuk sistem reproduksi pada tumbuhan. Eits, sebelum lanjut kepada pembahasan, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Darmawan dengan NIM A2212335 dari Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Nah, buat teman-teman, jangan lupa menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang telah saya sampaikan. So, let's go to topic. Sesuai dengan background yang ada, maka bagian pertama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan terbagi menjadi atas dua bagian, yaitu reproduksi aseksual atau biasa disebut vegetatif dan reproduksi seksual yang biasa disebut generatif. Ingat ya teman-teman, vegetatif dan generatif. Vegetatif dan generatif juga termasuk dalam kelompok tumbuhan yang berbiji tertutup atau biasa disebut dengan angiospermae. Nah, reproduksi vegetatif sendiri terjadi karena tumbuhan mampu menghasilkan individu baru tanpa adanya proses fertilisasi. Nah, pada vegetatif sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, pada vegetatif alami contohnya yaitu yang bisa kita lihat pada video tersebut ada umbi lapis, umbi batang, serta ada mencangkok sebagai contoh dari vegetatif buatan. Sedangkan pada reproduksi generatif sendiri merupakan reproduksi yang melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Yang tadi vegetatif tidak mengalami proses pembuahan, tapi pada reproduksi generatif ia harus melalui proses pembuahan. Bisa kita lihat pada contoh yang ada, bahwasanya reproduksi generatif di dalamnya terdapat 4 bagian, yaitu penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, dan penyebaran biji serta adanya perkecambahan. Nah, kalau tadi ada Angiospermae sebagai tumbuhan yang berbiji tertutup, ini ada Gymnospermae, yaitu tumbuhan dengan berbiji terbuka. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fase sporofit yang menghasilkan spora. Kemudian yang kedua ada fase gametofit yang dimana terjadi pembentukan gamet atau sel kelamin. Adapun contoh tumbuhan dari Gymnospermae yaitu salah satu contohnya yaitu tumbuhan paku, pinus, dan lumut. Nah, pada bagian kedua, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan terbagi juga menjadi dua, yaitu ada seksual. Nah, pada reproduksi seksual ini, salah satu contohnya adalah bertelur atau biasa disebut dengan ovipar, beranak atau disebut juga dengan vivipar, serta ada bertelur dan beranak disebut dengan ovovivipar. Sedangkan pada reproduksi aseksual, salah satu contohnya yaitu tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Next, pada bagian terakhir yaitu bagian ketiga, kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia.
Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, pembelahan sel ini sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Alasannya yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi. Pembelahan secara mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Sedangkan pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel gamet saja atau sel kelamin. Bisa kita lihat pada video bahwasanya pembelahan mitosis itu menghasilkan dua sel anakan. Nah, dua sel anakan ini biasa disebut diploid atau bersifat diploid. Sedangkan pada pembelahan meiosis, dia menghasilkan 4 sel anakan. Bisa kita lihat pada video, dia menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Jika tadi mitosis menghasilkan 2 sel anakan, di sini meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Sebenarnya pembelahan sel pada mitosis dan meiosis itu sama, hanya saja mitosis itu mengalami atau menghasilkan dua, di mana meliputi tahapan profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan meiosis mengalami empat anakan atau menghasilkan empat, di mana mengalami tahapan profase satu, metafase satu, anafase satu, telofase satu, dan kembali kepada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian ada organ reproduksi pada pria. Nah, organ reproduksi pada pria ini meliputi bagian-bagian yaitu penis, epididymis, ada testis, ada uretra, dan juga vas deferensis. Sedangkan pada organ reproduksi wanita terdiri dari adanya vagina, serviks, uretrus, ovarium, dan juga tuba falopi. Itu pada wanita, organ reproduksi wanita. Bisa kita lihat pada video yang ada bahwasanya proses fertilisasi di mana terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur. Nah, sehingga terjadinya pembuahan. Nah, pembuahan ini yang sudah kita maksud dengan atau biasa disebut namanya fertilisasi. Namun, kalau sel telur tidak ada sperma yang mendatanginya, maka ia akan melebur bersama endometrium dan dinamakan menstruasi, dengan siklusnya adalah 28 hari. Nah, jadi itulah pembahasan singkat yang bisa saya jelaskan mengenai sistem reproduksi pada makhluk hidup. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kira-kira bagusnya kita akan membahas materi tentang apa lagi. Nah, semoga ini video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa dan dadah.